Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di mata kuliah inovasi dan kewirausahaan. Ya, ini pada pertemuan kedua ya. Nah, ini kita coba langsung ke presentasinya. Nah, kemarin kita bicara tentang inovasi, sekarang kita bicara tentang entrepreneurship. Ya, perlu kita ketahui bahwa ini dimulai tahun 2015 telah dibentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN atau sebut dengan MEA. Itu semua pintu antar negara di antara ASEAN ini sudah dibuka. Ya, pertama mengenai tidak ada visa. Jadi kalau visa itu kalau berangkat ke luar negeri itu kecuali visa-visa tertentu ya. Jadi kalau untuk kurang 3 bulan atau 1 bulan itu masih tidak perlu pakai visa. Visa itu berbayar ya. Nah ini kalau kita tinggal lama di sana, mau nggak mau harus ada visa. Kayak saya kemarin karena saya sekolah di Malaysia, jadi saya harus mengurus visanya dulu. Habis 8 jutaan lah itu untuk mengurus visanya. Selain paspor mah kan sebagai KTP kan. Nah visa ini adalah izin semacam tinggal di sana. Kita dikenakan charge untuk itu. Nah dengan adanya perjanjian salah satunya pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN ini, kita mau berbisnis di sana, mau liburan itu kurang dari 3 bulan itu atau sebulan ya, itu nggak dikenakan biaya, kena visa ya. Maka itu salah satunya dalam rangka meningkatkan ekonomi perlu ada dibukakan pembatasan itu. Manfaatnya adalah apa? Jadi pasar kita akan salah satu juga adalah membuka pintu perdagangan secara luas ke pasar-pasar ASEAN. Jadi antar ASEAN saling bisa berdagang. Jadi dibuka. Jadi kita akan bersaing dengan bukan hanya persaingan dengan bangsa sendiri, tapi juga persaingan seluruh ASEAN, seluruh negara. Jadi kita bisa saja kita jualan produk kita akan jualannya ke negara-negara lain tanpa harus fokus kepada di negara kita. Manfaatnya dapat dimanfaatkan untuk memperluas pasar. Jadi persaingan yang sangat ketat ini kita akan bukakan untuk persaingan antar negara di ASEAN Tenggara. Pasar Indonesia sangat menarik karena sekitar mencapai 250 juta orang. Jadi kalau pasar ASEAN sekitar 625 juta orang. Bayangkan ini menjadi pusat pasar yang baik. Bahkan dari berbagai negara itu ikut menjadi pasar. Dan apa tantangannya, pengaruhnya sangat besar karena di sini akan menjadi tempat persaingan produk-produk dari berbagai negara ke Indonesia. Saya juga heran waktu saat Indonesia sama Amerika menyatakan bahwa Indonesia sudah menjadi negara maju. Saya pikir ini hanya ledekan ya. Tapi kalau sekarang ini agak berubah apa? Saya tuh berpendapat begini. Perubahan kriteria yang dimaksud negara maju akan berubah karena sekarang fenomenanya adalah yang sukses tersebut, negara-negara yang sukses adalah negara-negara yang memiliki penduduk yang banyak. Jadi potensi-potensi diukur dari situ. Jadi tidak sangat memungkinkan karena Indonesia selain sumber dayanya sangat melimpah dan juga masyarakatnya banyak sekali. Sebagai pasar itu akan mempengaruhi ini juga mempengaruhi investasi.
Jadi banyak orang-orang yang investasi di Indonesia karena mendekati pasar. Perlu diingat bahwa membuat industri, salah satu keputusannya, pertimbangannya adalah mendekati resource atau mendekati sumber daya dan juga mendekati pasar. Mau tidak mau, negara-negara akan menginvestasikannya di negara-negara yang memiliki penduduk yang sangat banyak. Eropa menjual walaupun dia punya produksi produknya dia pasar ke orang-orangnya dia cuman sedikit orang-orang itu juga gitu. Nah, mau tidak mau dia harus menginvestasikannya di negara-negara yang penduduk yang terbanyak. Salah satunya kita. Jadi ini kesempatan bagi kita sebagai orang Indonesia untuk menjadi tantangan untuk mendapat peluang. Peluangnya tidak hanya peluang di Indonesia atau memasarkan di penduduk Indonesia, tapi juga kita memasarkan di luar negeri. Ini yang saya rasakan adalah contoh Malaysia. Malaysia ini sekarang mengambil strategi menjual pendidikan. Pendidikannya dibagusin, ya, profesor-profesor yang diperbanyak. Akhirnya dia menjadi pusat orang mau belajar di Malaysia akan lebih tertarik di Malaysia dibanding di negara-negara yang lain, karena di Malaysia itu multicultural. Berbagai orang-orang Asia yang lain itu belajarnya di Malaysia banyaknya. Nah, menjadi satu keunggulan juga bagi kalau memilih di Indonesia. Nah, saya juga tertarik kenapa Malaysia, karena satu, saya nggak perlu harus jauh-jauh ke luar negeri, ya. Terus kemudian jadi kan dianggap dekat karena kan sekali berangkat ke sana cuma 800.000, seperti lebih mahal ke Bali malah dibanding ke negara lain, ke Malaysia. Dan pendidikan juga di sana semua bahasa Inggris, sehingga kita terdorong untuk meningkatkan skill dalam bahasa Inggrisnya. Dan kredit, ya, artinya kan dari situ menjadi keunggulan bagi Malaysia untuk menawarkan ke masyarakat di Indonesia. Jadi sudah tidak ada lagi batas negara dalam menjualkan produk. Begitu pula karena saya mungkin banyak mengkaji di negara Malaysia, salah satu contoh adalah resource dari Malaysia itu sangat terbatas. Jadi sangat terbatas, tetapi lahan di Indonesia sangat luas. Perusahaan-perusahaan Malaysia terutama untuk kelapa sawit itu punya, walaupun dia nggak punya, tapi dia punya kapital, dia bisa menyewa di Indonesia sebagai lahan untuk menanam dari kelapa sawit. Kelapa sawit ada di Malaysia, tetapi diperluas kapasitasnya dengan menyewa beberapa tempat-tempat di Indonesia yang sangat luas. Malaysia aja sebenarnya sepertiga pulau Malaysia itu atau luasnya sepertiga dari pulau Sumatera. Bayangkan, negara Indonesia sangat luas sekali. Dan ini bisa menjadi suatu peluang bagi kita, tantangan untuk tidak hanya menghasilkan sebuah produk yang bisa langsung ke pasar Asia. Ini tantangan bagi kita, bagaimana kita pentingnya untuk mencoba untuk secara kreatif menghasilkan suatu produk inovatif ataupun menghasilkan produk yang sangat dibutuhkan oleh pasar ASEAN. Oke, nah, kita beranjak mulai dari tantangan tersebut sehingga kita pikir bahwa saya pikir penting untuk wirausaha. Kira-kira ada yang punya pendapat lain? Kenapa pentingnya wirausaha? Ada punya pendapat? Silahkan. Wirausaha itu penting gak sih sebenarnya? Kenapa harus penting? Kenapa penting? Mengapa menjadi penting wirausaha dipelajari oleh mahasiswa? Ada yang ngomong? Mau ngomong? Kayaknya pada tidur kayaknya. Halo? Halo? Iya, Pak. Oh. Kenapa pentingnya wirausaha? Karena menghasilkan uang, Pak. Kak, bisa juga dia rugi. Ayo.
Ada yang lain? Apa lagi perjalanan pulang, Pak. Oh, Jadi perjalanan jalan. pulang. Pentingnya Iya, wirausaha. di jalan, Pak. Pentingnya wirausaha, oke, menghasilkan uang. Kalau untung, sebenarnya wirausaha adalah membantu orang lain untuk menyelesaikan masalah. Memutar ekonomi ya, Pak? Ya, dari misalnya, kalau misalnya saya punya masalah, saya nggak bisa karena nggak punya transportasi, nggak ada kendaraan umum, nggak bisa, akhirnya tercipta kendaraan umum atau misalnya jasa kendaraan umum. Pada saat hujan, selalu kehujanan, selalu lupa bawa payung, ada jasa payung, jasa ojek payung. Ojek, Gojek itu juga ada satu masalah, baru kita selesaikan dengan bisnis gitu. Jadi sebenarnya wirausaha itu menyelesaikan masalah orang lain, masalah masyarakat. Masyarakat butuh ini ya, kita kan nggak mungkin kita berikan secara gratis, supaya sustainable atau istilahnya itu secara berkelanjutan akan memberikan jasa tersebut. Mereka harus menghidupi diri sendiri dengan jasa tersebut, supaya jasa itu masalah-masalah itu akan terselesaikan dengan bisnis yang kita berikan. Nah, itu kira-kira kalau saya berpandangan kalau wirausaha itu harusnya ya secara positif ya, bisa membantu orang lain. Walaupun misalnya untungnya sedikit, nah bisa memberikan solusi. Tapi nanti kalau banyak jadi lebih mudah. Itu wirausaha. Selain untuk kepentingan kita pribadi, bisa memberikan taraf hidup ekonomi kita, juga membantu orang lain untuk bisa bekerja sama kita, bisa menolong orang yang tadinya nggak punya ide jadi ide. Nah, kelemahan kita di Indonesia ini sangat sedikit orang yang memiliki mindset wirausaha. Untuk itu banyak pengangguran, banyak itu karena pengangguran itu karena dia tidak bisa menghasilkan uang kan, tidak menghasilkan uang sendiri. Dia bisanya kalau nggak kerja ya kalau nggak minta tolong. Tapi tidak ada berwirausahanya, tidak punya, atau mungkin belum, istilahnya belum ada kesempatan kah atau apa. Tapi saya pikir kalau kita diasah untuk mengasah suatu pemikiran peluang bisnis, pasti akan tergali. Saya pernah mendapatkan saya diskusi sama teman saya yang Chinese. Mereka gini, Chinese itu dilatih, memang dilatih untuk menciptakan mesin uang. Kalau kita dilatih untuk bekerja sama orang lain. Ya, termasuk saya ya. Dari kecil kamu belajar, kamu ini, tapi kamu supaya nanti kerja di perusahaan besar. Nah, itu selalu berpikir begitu. Ibu saya juga ngomong gitu. Bapak saya juga mau. Pada saat itu jadi sudah langsung pikirnya saya harus kerja sama orang lain. Tapi kalau keluarga Chinese nggak begitu. Kebanyakan, tapi tidak semua. Ada juga yang begitu. Dia belajar bagus segala macam bukan untuk, tapi untuk bisa membuat sebuah mesin uang atau membangun perusahaan. Membangun perusahaan-perusahaan. Nah, membangun perusahaan juga sebenarnya membantu masalah orang lain, yaitu orang yang nggak punya kerjaan, ayo. Tapi ya itu tadi, di negara berkembang seperti kita, itu jumlah pengusahanya itu sangat sedikit. Nah, semakin perusahaan negara semakin kaya itu karena masyarakatnya memiliki jiwa wirausaha yang sangat tinggi. Bahkan wawasannya bisa bukan hanya di negaranya dia, tapi di luar negeri, di luar negaranya dia. Itu yang menjadi pemikiran saya mengenai pentingnya wirausaha. Perbedaan dari antara wirausaha dengan wira swasta menurut beberapa penulis ya mengenai, jadi wira itu adalah manusia unggul, teladan, berbudi luhur, harusnya begitu ya, berani, pahlawan, pendekar, dan lain-lain. Swa itu sendiri, tak itu berdiri. Jadi wira swasta orang yang memiliki keunggulan tertentu dengan dapat berdiri sendiri. Jadi wira swasta adalah keberanian,
keutamaan serta keperkasaan dalam memenuhi kebutuhan serta memecahkan persoalan hidup dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri. Jadi dia sangat strong ya, sangat dia bisa mampu diri sendiri, bisa memecahkan masalah sendiri dengan tanpa bantuan orang lain. Nah, itu contoh, itu menurut Sumanto tahun 1984. Kalau swasta menurut kamus Webster itu swasta dari kata private sebenarnya mencakup pengertian segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah khusus seseorang atau grup, dapat berarti segala sesuatu yang bersifat tidak terbuka atau umum, tidak diawasi secara langsung oleh pemerintah. Jadi swasta ini lebih cenderung, ini swasta, ini beda dengan negeri. Negeri itu diawasi, semua aturan diawasi oleh pemerintah. Kalau swasta terlepas. Ya, jadi wira orang yang memiliki keberanian untuk berdiri sendiri tanpa ada pengaruh pemantauan yang sangat detail oleh pemerintah. Jadi wira swasta menurut Suharsono suatu yang modal utama ketekunan yang dilandasi sikap optimis, kreatif, melakukan usaha sebagai pendiri pertama disertai dengan keberanian dan menanggung resiko berdasarkan dan lain sebagainya. Ini merupakan wira swasta. Nah, ini wira swasta, mungkin sekalian bisa baca sendiri mengenai beberapa istilah. Jadi gambaran, tapi ada juga yang ini gambarannya adalah manusia wira swasta adalah orang yang dalam keadaan bagaimana daruratnya, tetapi mampu berdiri atas kemampuan sendiri untuk menolong dirinya keluar dari kesulitan yang dihadapi, termasuk mengatasi kemiskinan tanpa bantuan instansi pemerintah atau instansi sosial. Dan dalam keadaan yang biasa, tidak darurat, manusia-manusia wira swasta bahkan mampu menjadikan dirinya maju, kaya, berhasil lahir dan batin. Itu ciri-ciri dari wira swasta. Nah, dipandang dari sudutnya, wira swasta dibedakan 5 tipe. Ada wira swasta tuh bisa jadi dia adalah seorang captain, seorang businessman, ya, dan memiliki keunggulan ya, sama ya. Menurut Charles, keberhasilan seorang 15% ditentukan pendidikan formalnya, sedangkan sisanya 85% ditentukan oleh sikap mental kepribadiannya. Jadi jangan berpikir bahwa pendidikan itu akan dipastikan jadi kaya gitu. Karena sebenarnya tadi 15% itu pendidikan formalnya ada bisa membantu gitu. Kalau tidak, maksudnya kalau dia tidak sekolah, dia tidak segitu-gitu aja. Tidak sekolah dia segitu-gitu aja. Tetapi ada juga yang orang yang tidak sekolah juga bisa melejit gitu. Jadi kesimpulannya sebenarnya 15% itu tentukan formal pendidikannya, tapi yang orang sukses dari segi kekayaan tentunya 85% ditentukan oleh sikap mental. Tapi ya kesuksesan itu macam-macam sebenarnya ya. Nah, kemudian istilah ini akan muncul juga namanya wirausaha. Ya, wirausaha itu dari kata entrepreneur. Jadi entrepreneur ya. Jadi memang entrepreneur ini semacam sama wirausaha juga, cuman sisi pandangnya agak berbeda. Nah, ini wirausaha sebagai merasakan adanya peluang, mengejar peluang-peluang sesuai dengan situasi dirinya dan percaya kesuksesan merupakan suatu hal yang dicapai. Jadi wirausaha adalah mandiri untuk berwirausaha, untuk membuat suatu usaha gitu. Nah, wirausaha sama wira swasta. Jadi menurut para ahli adalah wirausaha, menurut ahli ekonomi adalah orang yang mengkombinasikan resource, tenaga, material, dan peralatannya untuk meningkatkan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya, dan juga orang yang memperkenalkan perubahan-perubahan, inovasi, perbaikan produksi lainnya. Dan
Yang lain juga ada fisiologi adalah memiliki golongan kekuatan mampu suatu tujuan dan sebagainya. Silakan baca sendiri. Jadi kewirausahaan itu semuanya merupakan proses dinamik menciptakan tambahan kemakmuran. Ujung-ujungnya sebenarnya dalam rangka kemakmuran, wirausaha maupun wira swasta. Ya, ini tipikalnya wirausaha dapat dikemukakan 3 macam. Pertama adalah tipe perilaku usaha adalah wirausaha yang memiliki inisiatif, selalu punya inisiatif. Tapi wirausaha ada juga yang kedua adalah wirausaha yang mengorganisir mekanisme sosial ekonomi untuk menghasilkan suatu. Jadi kayak IO gitu ya, bisa, ataupun IO dari semua masalah ada sosial ekonomi itu bisa menghasilkan. Jadi wirausaha juga nggak perlu harus buat pabrik, nggak usah juga sebenarnya mengawin-ngawinkan ini punya jasa ini punya jasa ini dikawinkan, terus dikemas kemudian kita jual. Jadi nggak punya industri tapi bisa menghasilkan uang juga. Jadi kayak contoh misalnya, saya punya relasi batik Trusmi. Saya punya pengrajin ini. Saya nggak punya uang. Kombinasi ini mau nggak nanti bayarnya belakangan ya. Ini bisa nggak bayarnya belakangan ya? Nanti dibikin. Jadi kayaknya dipinjam, dibawa dulu, nanti ada tanda perjanjian, diolah jadi sebuah entah itu baju, entah itu ikat, entah itu apa macam-macam. Kemudian kita jualnya ke batik Trusmi juga ataupun ke tempat-tempat lain, menghasilkan uang. Setelah bayar lagi. Jadi sebenarnya saya sendiri sudah membuktikan bahwa kalau ada yang tanya misalnya, kamu kenapa nggak wirausaha atau wira swasta, wirausaha? Wah, saya nggak punya modal. Salah. Modal kita yang terbesar adalah bukan modal dalam bentuk uang. Modal itu adalah usaha kita dalam mengemas, jadi ide kita atau relasi kita. Tinggal dikemas, bisa jadi. Dan saya pernah seperti itu. Pada saat awal-awal saya masuk Cirebon, saya kondisi lagi bangkrut. Itu saya lakukan adalah saya cerita zaman dulu itu, dan saya menawarkan IO semacam IO. Waktu itu sering ngobrol sama orang yang ada di pengurus dari mall yang ada di Cirebon, kemudian diskusi. Kita kasih solusi. Kita bikin sebuah pameran dulu atau dalam rangka Ramadan kalau nggak salah. Selama sebulan bikin acara dan kita sewakan tempat-tempat lapaknya. Dan saya dapat kontrak dengan mereka berapa bulan gitu. Tapi dengan konsep kita pakai bambu-bambu. Kayak saya sebutkannya, saya pernah menjadi penyelenggara pameran-pameran UKM itu di CSB berapa bulan, 7 bulan. Pameran-pameran di mana? Di GCM yang ada konsep bambu-bambu itu saya yang bikin. Saya tidak punya uang, apa yang saya lakukan? Saya ada komputer, saya bikin desain, saya presentasi, setelah oke, baru kita marketingkan melalui waktu itu masih BBM ya. BBM saya share, ada yang nyangkut, satu lapak saya jual 1,5 juta. Pakai bambu-bambu gitu, yang dianggap nyeni gitu. Tapi di tempatnya di JCM itu di luar, dekat air mancur gitu. Saya bikin pesen tuh sama tukang bambu kayunya. Tukang bambu. Pak, kita bikin model begini 3 kali 3 meter, ada saungnya gini-gini, berapa? Kalau 3 tuh ini 700.000 berarti satunya. 700.000, tapi berarti 2.100.000 lah, tiga lapak itu. Tapi pakai bambu kayak lapak kayu ya, bambu lah. Oke, deal. Ada yang bayar 1,5 juta, saya ambil. Pak, ini DP-nya 1,5 juta, tolong bikin dulu 3 langsung, bikin 3. 1 saya tempatin untuk jualan dagang saya, kemudian ada si yang bayar 1,5 itu di muka,
Kemudian satu lagi kan sebagai keuntungan lebih. 1,5 bikin dulu 3. Pak, uang kurangnya yang 500 nanti dulu ya. Dibangunlah. Terus kemudian ada satu, terjual lah satu. Bukan terjual, tersewa lah satu. Ada 1,5 lagi 3 juta. Nanti saya untung berapa? 900.000. Setelah itu ada yang akhirnya banyak yang pesan, Pak bikin lapak di sini, di tempat situ. Akhirnya dari yang tadinya cuma 0 terus 3, dari nggak punya ini, pendapatan saya jadi sekitar ada 15 lapak. 15 lapak kali 1,5 juta per bulan itu bayar. Dari 0, dari scratch, dari konsep, tinggal menginginkan relasi, kemas, jual, jadi jasa, jadi uang. Nah, itu kira-kira bentuk dari apa yang dilakukan sebagai wirausaha. Dan banyak lagi sebenarnya teori-teori mengenai kategori dari yang saya ambil gambarkan bahwa wirausaha ini ada juga bahwa menurut Justin itu wirausaha itu menjadi 3 kategori. Bisa founder, pendirinya, atau bisa juga wirausaha adalah menjadi seorang GM-nya, seorang anak buahnya, tetapi dia general manager, kemudian tetap adalah franchise, seorang wirausaha tapi membeli konsep orang, kemudian dijalankan, itu wirausaha juga. Jadi konsep sistem bisnisnya udah jadi, tinggal dia jalankan, ngikutin dari sistemnya itu namanya franchise. Nah, tugasnya nanti ini tugas 1 dulu ya. Kewirausahaan adalah cari jurnal atau artikel jurnal berkaitan dengan wirausaha dan inovasi, kirim ke Aher Somo Miharja. Jangan lupa tulis tugas 1, K dan I, nama, NIM, kirim sebelum hari Rabu minggu depan. Itu tugasnya. Nah, sekarang konsep di dunia itu mengenai wirausaha itu salah satunya adalah berdasarkan buku Rich Dad and Poor Dad yang diciptakan atau sama Robert Kiyosaki. Mungkin alangkah baiknya kita langsung ke ininya ya, apa namanya? Rich Dad Poor Dad. Videonya yang kemarin udah dikirim. Udah dilihat belum ya? Rich Dad Poor Dad. Saya lihatkan ya. Mana ya? Rich Dad Poor Dad. Rich Dad Poor Dad. Oh iya, ini dia. Mungkin bisa disebut komunitas. Sorry, bukan ini. Wait. Bukan yang ini. Sorry. Gimana sih caranya? Oh. Bukan ini ya. Rich Dad Poor Dad. Ini dia nih. Ada orang gajinya Suaranya 80 juta, mobil mewah, rumah besar, punya istri cantik. Namun ketika keadaan tak terduga datang membuatnya kehilangan penghasilannya, dia terperosok masalah. Ternyata rumah dan mobilnya hasil ngutang. Rumah tangganya pun jadi berantakan. Ini dikarenakan orang tersebut buta finansial. Apakah Anda termasuk yang buta atau melek finansial? Mari kita belajar melek secara finansial.
Kali ini kita akan membahas buku Ayah Kaya, Ayah Miskin. Seorang investor, pembisnis, dan penulis bernama Robert T. Kiyosaki menulis buku ini. Dia mempunyai network atau kekayaan bersih sebesar 80 juta dolar atau 1 triliun rupiah. Psst, kamu tahu nggak? Dia dulu tuh nggak sekaya itu. Bahkan, dia dilahirkan dari keluarga biasa saja. Kita simak yuk bagaimana dia bisa mengakumulasi kekayaannya dan pembelajaran dia dari kedua ayahnya, yang dia sebut ayah kaya dan ayah miskin. Ya, dia mempunyai dua ayah. Yang satu adalah ayah kandung aslinya. Dia merupakan orang teredukasi tinggi, belajar ke 3 universitas dan mempunyai gelar PhD. Di sini Kiyosaki menyebut ayah kandungnya sebagai ayah miskin. Sedangkan ayah satunya lagi adalah ayah dari teman kecilnya bernama Mike. Ayah ini cuma lulusan SMP, namun Kiyosaki menyebutnya sebagai ayah kaya. Pada waktu Kiyosaki masih kecil, dia menanyakan tentang uang kepada kedua ayahnya tersebut. Dan keduanya mempunyai pandangan yang berbeda. Yang satu memandang bahwa uang adalah sumber segala kejahatan, dan yang satu lagi memandang bahwa kurang uang adalah sumber segala kejahatan. Pada waktu Kiyosaki menanyakan hal tersebut, kedua ayahnya ada di kondisi keuangan yang sama, mempunyai penghasilan yang sama, tapi yang satu akan kesulitan dengan uang seumur hidupnya, dan yang satu lagi akan menjadi orang terkaya di Hawaii. Kiyosaki dilahirkan di Hilo, Hawaii pada tahun 1947. Pada tahun 1957 dia dimasukkan ke sekolahan di wilayahnya, dan kebetulan di situ tuh tempat di mana orang kaya menyekolahkan anaknya. Dan kebanyakan anak kaya tak mau berteman dengan Kiyosaki, dan satu lagi temannya Kiyosaki yang bernama Mike. Karena Kiyosaki dan Mike tak mempunyai gadget mainan terbaru ataupun sepeda. Melihat hal itu, Kiyosaki pun bertanya kepada ayah kandungnya, "Ayah, bagaimana caranya supaya saya menjadi kaya?" Ayahnya kesulitan menjawab karena dia sendiri tidaklah kaya. Setelah berpikir lama, akhirnya dia menjawab, "Ya anak, gunakan otakmu. Untuk jadi kaya, kamu belajar yang baik di sekolah, sehingga kamu bisa mencari pekerjaan yang baik, cari karir yang aman, dan tunjangan yang baik." Tidak puas dengan jawaban ayahnya, Kiyosaki pun bertanya ke ayah temannya Mike. Ayah temannya ini berkata, "Baiklah, saya ajari tapi dengan syarat kamu kerja ke saya. Saya bayar kamu 10 sen per jam." Pada waktu itu besaran gaji per jam sekitaran 25 sen, jadi Kiyosaki dibayar setengah dari gaji normal. Tapi dia tetap lakukan karena katanya bakal diajari cara menjadi kaya. Kiyosaki bekerja membantu di kios milik ayah kaya. Seminggu dia kerja di sana, 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Selama dia kerja, dia belum ketemu lagi dengan ayah kaya. Katanya mau ngajarin, tapi kok saya kayak ditipu dan diperbudak gini, disuruh kerja dengan gaji sepertiga gaji normal. Ayah kandungnya, ayah miskin, marah melihat anaknya dipekerjakan dengan gaji minim begitu. "Kamu harus minta naik gaji." Kiyosaki pun sudah muak dan merasa ditipu. Akhirnya dia temuin ayah kaya untuk minta berhenti. Dengan hentakan kaki membara, dia pergi ke rumah ayah kaya. Namun ternyata yang mau bertemu ayah kaya ada banyak, maka dia disuruh menunggu. Berjam-jam dia menunggu. Makin marah saja dia harus nunggu begitu lama. Akhirnya ayah kaya memanggil dia untuk masuk. "Kamu menipuku," kata Kiyosaki. "Kamu bilang bakal ajarin aku untuk menjadi kaya, tapi kamu malah menipuku, menyuruh bekerja dengan sepertiga gaji standar dan tidak mengajariku apa-apa. Saya mau berhenti saja." "Kata siapa saya tidak mengajarimu? Apakah saya harus mengajari dengan berbicara atau ceramah? Ini hidup sedang secara langsung mengajarimu." "Apa?" kata Kiyosaki. "Jadi semua ini adalah untuk mengajariku? Kamu mau mencoba menipuku lagi ya?" "Saya beritahu," kata ayah kaya. "Kebanyakan orang menerima saja nasib mereka digaji dengan minim dan disuruh menunggu berjam-jam seperti yang kamu lakukan. Ini adalah contoh refleksi hidup kamu bila kamu terima saja nasib kamu. Saya senang kamu mau berhenti karena kalau kamu tidak muak dan tidak mau berhenti, saya akan berhenti mengajarimu." Setelah beberapa lama, Kiyosaki merasa bahwa kata-kata ayah kaya adalah benar. Kiyosaki kecil pun ditanyakan lagi, "Jadi apakah kamu masih mau belajar ke saya?" "Iya," kata Kiyosaki. "Baiklah, kamu bekerja lagi tapi kali ini kamu tidak dibayar sepeser pun." Rada terkejut dengan hal tersebut, tapi Kiyosaki menyetujuinya. Setelah beberapa minggu bekerja tanpa dibayar, ayah kaya datang lagi. Bagaimana bekerja tanpa dibayar? Kiyosaki ingin sekali bilang sulit dan tidak enak. Ayah kaya berkata, "Baiklah, saya bayar kalian 25 sen sekarang. Apakah kalian mau?" Kiyosaki merasa ada yang ganjal dengan tawaran ini. "Baiklah, saya kasih kalian 50 sen. Ini 2 kali gaji biasa per jam waktu itu." "Wow," kata Kiyosaki dalam hati, tapi dia tetap diam. "Baik, saya kasih kalian $1 per jam. Apakah kalian mau?" Kiyosaki benar-benar ingin berkata mau, karena $1 per jam itu akan membuatnya jadi anak terkaya di sekolahnya. Tapi dia tetap diam. Setelah selang beberapa lama, Kiyosaki sadar bahwa ayah kaya sedang mentes dia. Akhirnya Kiyosaki pun berkata tidak.
Bagus, kata ayah kaya. Jangan terperangkap akan ketakutan akan uang ataupun keserakahan akan uang. Uang adalah ilusi. Jangan biarkan perasaan takut atau keserakahan memutuskan keputusanmu dalam hal finansial. Jadi teman-teman bisa ngedapetin barang ini di 1688 dengan harga segini, dan teman-teman juga bisa ngejual. Beberapa minggu kemudian, Kiyosaki mendapatkan ide untuk membuka komik kecil di gudangnya. Ternyata di toko Kiyosaki bekerja banyak sekali buku komik yang akan dibuang. Ia meminta mengambilnya dan mengolahnya menjadi bisnis. Di bisnis tersebut, dia bisa menyewa pekerja part-time dan masih menghasilkan uang tanpa dia harus ada. Itulah bisnis pertama Kiyosaki waktu kecil yang didapat. Dan ini uang bekerja untuk dia, dan bukan dia bekerja untuk uang. Pelajaran pertama, orang kaya tidak bekerja untuk uang, hanya orang miskin dan orang kelas menengah yang bekerja untuk uang. Orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita harus mengerti apa itu aset dan apa itu liabilitas. Kita semua tahu apa itu pemasukan dan apa itu pengeluaran. Sekarang kita harus tahu apa itu aset dan apa itu liabilitas. Apa? Kamu juga nggak tahu apa itu aset dan apa itu liabilitas? Ya, singkatnya, aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang untuk kantong Anda. Dan liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong Anda. Mudah bukan? Baik, kita coba kuis mendadak. Sebuah rumah itu adalah sebuah aset atau liabilitas. Kalian punya waktu 5 detik untuk menjawab. Ya, apakah Anda bisa menebaknya? Jawabannya adalah bisa keduanya. Sebuah rumah yang dipakai untuk keperluan pribadi adalah liabilitas karena uang keluar untuk membayar listrik, pajak, air, dan biaya pemeliharaan. Rumah yang dipakai untuk disewakan atau usaha adalah aset karena menghasilkan uang. Dari kisah di awal, si orang yang mempunyai pemasukan besar, gajinya 80 juta, tapi kemana dia gunakan uangnya? Apakah ke aset atau ke liabilitas? Rumah dan mobil dia menghasilkan uangkah? Tidak, saudara-saudara, inilah jebakan untuk orang menengah. Mereka membeli liabilitas yang mereka kira adalah aset. Pelajaran kedua, melek secara finansial. Jadi kalian sudah tahu apa itu pemasukan dan pengeluaran. Dan Anda juga sudah tahu apa itu aset dan liabilitas. Mari kita belajar arus kas atau uang. Sering disebut dengan cash flow. Kita ada pemasukan, lalu ada pengeluaran, lalu ada aset, dan contoh aset adalah royalti, properti yang menghasilkan uang, deposito, bond, digital product, dan lain-lain. Aset akan memasukkan uang ke pemasukan. Lalu ada liabilitas. Contoh liabilitas adalah mobil, rumah, cicilan kartu kredit, cicilan rumah, cicilan mobil, makanan mewah, pacar. Nani? Eits, tentu saja ini tergantung pacar Anda, maintenance-nya tinggi atau tidak. Liabilitas menambah pengeluaran. Orang miskin akan mempunyai pemasukan yang sama dengan pengeluaran, tidak ada sisa. Orang menengah akan mempunyai pemasukan lebih besar, tapi sisa tersebut dimasukkan ke liabilitas yang mereka pikir adalah aset. Orang kaya akan langsung memasukkan atau sisihkan uang mereka ke kolom aset baru pengeluaran. Dan aset yang mereka masukkan, uang akan menghasilkan pemasukan yang kemudian akan dimasukkan lagi ke dalam aset, dan seterusnya. Inilah kenapa orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin. Pelajaran ketiga. Pria berusia 20 tahun asal Jakarta ini kehilangan pekerjaan dan tabungannya karena COVID. Pikirkan bisnismu sendiri. Dari kecil, Kiyosaki diajarkan untuk tidak mengandalkan gaji dari orang lain. Tentu saja tidak ada yang salah dengan gaji di awal. Anda tak perlu keluar dari pekerjaan Anda. Tapi jangan sampai Anda ketergantungan dengan pekerjaan Anda. Sisihkan uang, waktu, dan pikiran untuk membuat bisnis Anda sendiri. Bisnis adalah sebuah aset. Tapi kan bikin bisnis sangatlah beresiko. Kalau saya gagal, saya bisa kehilangan semuanya. Betul sekali. Kalau gampang, semua orang sudah menjadi kaya raya. Dan di bisnis Anda pertama kali, kemungkinan besar Anda akan gagal. Sangatlah jarang orang sukses di bisnis pertamanya. Wah, bahaya dong. Tentu saja. Tapi lebih berbahaya kalau Anda tidak mencobanya sedini mungkin. Karena membangun bisnis memerlukan pengalaman. Semua pengusaha sukses mempunyai lebih banyak gagalnya daripada suksesnya. Tapi Anda hanya perlu satu kali sukses dan semuanya akan setimpal dengan kerja keras Anda. Jadi, sisihkan uang, waktu, pikiran. Bikin bisnis, gagal, dapat pengalaman, kalibrasi atau sesuaikan strategi baru. Sisihkan uang, waktu, pikiran. Lakukan terus hingga Anda sukses mempunyai bisnis atau aset. Pelajaran keempat, perusahaan berbadan hukum dan perpajakan.
Ini adalah salah satu rahasia kenapa orang kaya tetap kaya. Mari kita mulai dengan perpajakan. Perpajakan dibuat dengan mindset Robin Hood, di mana orang kaya dipajak dan diberikan untuk mereka yang membutuhkan atau yang miskin. Namun pada kenyataannya orang kaya terlalu pintar untuk dipajaki, dan orang menengah yang menjadi target untuk membiayai mereka yang miskin. Ada banyak cara orang kaya menghindari pajak atau malah diuntungkan darinya. Gimana caranya? Apakah Anda sering memberikan donasi ke perusahaan? Setelah Anda berbelanja di perusahaan tersebut, Anda ditanya maukah didonasikan? Ya, betul sekali, donasi merupakan salah satu cara untuk mengurangi pajak perusahaan. Lalu pajak tersebut akan digunakan untuk apa? Diberikan ke orang miskin, bukan? Membuat jalan, membuat barang, membuat rumah. Semua membutuhkan orang kaya, karena mereka yang punya pabrik dan alat-alat produksi. Dan banyak lagi perusahaan yang mengurangi pajak dengan cara bikin perusahaan di negara lain. Dan cara ini adalah cara yang legal atau sah secara hukum. Contohnya perusahaan besar di Amerika Serikat, seperti Apple, Microsoft, dan Google. Semua mempunyai kantor perusahaan di negara yang pajak perusahaannya lebih rendah, seperti di Bermuda. Jadi pada kenyataannya pajak tidaklah mengenai orang kaya. Yang kena adalah orang menengah, mereka yang bekerja profesional, pedagang menengah, pengecer, pekerja keras, dan diberikan ke orang miskin, mereka yang kurang beruntung, mereka yang malas, dan mereka yang tidak mau berbisnis. Perusahaan adalah salah satu senjata lain dari orang kaya, karena resiko orang kaya hanyalah terdiri dari modal awal yang disetor untuk membuat perusahaan tersebut. Kalau perusahaan itu mengalami kendala, orang kaya hanyalah kehilangan modal yang disetor. Bandingkan dengan orang menengah atau miskin, kalau mereka berbisnis dan mereka terkena kendala, maka yang dikejar bakal sampai harta pribadi, bahkan orang pribadi. Ada 4 financial IQ yang harus Anda ketahui. 1. Akuntansi. Ini untuk mengetahui perusahaan sedang dalam keadaan sehat atau tidak. 2. Investasi. Ini untuk bisa berinvest ke perusahaan yang mempunyai finansial yang baik. 3. Pahami pasar. Kemanakah pasar sedang bergerak? Apakah penjualan online akan lebih besar daripada penjualan offline? 4. Hukum. Anda harus mengerti hukum di negara Anda berada. Kalau Anda mengerti hukum, Anda tak akan takut dengan keadaan. Bila Anda mau kaya, Anda harus mengetahui perusahaan berbadan hukum, perpajakan, dan menguasai 4 bidang finansial IQ. Pelajaran kelima, orang kaya menciptakan uang. Wah, sekarang keadaan lagi sulit nih, nggak bisa cari uang dalam keadaan ekonomi sekarang. Sekarang lagi resesi atau keadaan darurat, semua orang juga lagi kesusahan. Namun, resesi atau keadaan tak menentu di mana orang takut adalah saat di mana perpindahan kekayaan paling banyak terjadi. Tentu saja ada banyak orang yang kesusahan atau kesulitan, tapi ada juga yang diuntungkan atau menjadi orang kaya dari keadaan tersebut. Robert T. Kiyosaki menghasilkan uang paling banyak waktu resesi di Amerika di awal tahun 1990. Hi guys, I'm Patida Bunchawalit. My nickname is Som-O. I'm 39 years old. Harga rumah jatuh semua, keadaan tidak menentu. Apa yang Kiyosaki lakukan? Dia tidak melakukan saving, malah dia beli semua properti yang bisa dia beli. Tentu saja ini dengan kalkulasi. Kiyosaki sudah berkutat di bisnis properti dan dia tahu mana yang harus dibeli. Pada akhirnya resesi akan berakhir dan harga akan kembali naik. Dan di sana Kiyosaki mendapatkan kekayaan pertamanya. Keadaan sulit atau kacau berarti peluang untuk mereka yang bisa melihatnya. Tentu saja peluang yang dimaksud harus yang beretika ya, bukan berarti Anda bisa nimbun masker. Industri pariwisata, perhotelan, penerbangan, restoran sedang mengalami kendala berat. Namun di sisi lain, industri kesehatan, game, dan internet sedang booming. Diperkirakan sepertiga orang akan subur menjadi kaya ketika keadaan sedang sulit. Bisakah Anda melihat peluang dalam keadaan sulit sekarang? Pelajaran ke-6. Bekerja untuk belajar. Kiyosaki sangat kritis dengan pengajaran di sekolahan, yang hanya diajari untuk mematuhi guru dan diberitahu apa yang benar dan apa yang salah. Ia percaya pengalaman langsung dari hidup lebih gampang diserap daripada pelajaran di sekolahan. Bekerjalah untuk belajar, bukan untuk uang. Ketika Kiyosaki menginjak dewasa, dia berganti-ganti karir. Sempat jadi orang kantoran, sempat jadi tentara, sempat jadi pilot, dan bahkan sempat jadi sales. Semua itu dilakukan untuk belajar mengenai banyak hal. Tentang perusahaan di kantoran, tentang disiplin di militer, dan tentang cara menjadi sales waktu jadi marketing. Dia mempelajari banyak hal penting dengan langsung dari pengalaman dan bukan dari sekolahan. Kiyosaki menganjurkan beberapa hal penting yang harus dipelajari, yaitu sales, marketing, kemampuan komunikasi seperti menulis, membaca, dan bernegosiasi. Ia juga menganjurkan untuk belajar tentang manajemen. Ada 3 manajemen yang dianggap penting, yaitu manajemen sumber daya manusia, manajemen sistem, manajemen cash flow. Itulah ajaran dari buku Ayah Kaya dan Ayah Miskin. Sekarang kalian sudah lebih melek secara finansial.
Apakah kalian sudah lebih banyak aset atau liabilitas? Tinggalkan jawaban Anda di komen di bawah. Share video ini ke teman-teman Anda yang masih buta finansial. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Iya, oke. Stop share. Ini dia. Stop share. Itu kira-kira yang menjadi bahan pembicaraan kita. Dan mungkin sebenarnya ada materi lanjutan. Sini. Ya. Itu yang diajarkan oleh dua ayah kaya sama Robert Kiyosaki, ada ayah kaya dan ayah miskin. Nah, ini mengenai ini siapa Robert Kiyosaki itu adalah seorang penulis buku, motivator, usahawan, di mana dia menulis buku namanya Poor Dad, Rich Dad, Poor Dad. Saya sudah baca bukunya. Jadi artinya sebenarnya the rich don't work for money. Jadi orang kaya tidak bekerja untuk uang, tetapi orang kaya itu adalah bekerja. Orang kaya itu uang bekerja untuk dia. Jadi sekolah tinggi tambah kerja keras, uang aman. Nah, itu Poor Dad pola pikirnya. Tetapi kalau Rich Dad, bisnis dan investasi, uang mengejar kita. Tapi bukan berarti bahwa sekolah tinggi tidak penting. Nah, sekolah tinggi itu penting kalau kita bekerja sama orang. Tapi kalau kita untuk buka usaha, ya nggak mungkin saya harus sampai gelar PhD kan, mendapatkan gelar itu kan, itu terkait dengan pertama mungkin keahlian. Nah, pendidikan itu ada kepuasan tersendiri yang berbeda. Tapi bukan berarti setiap orang ingin kaya, tidak juga. Saya juga artinya dulu memang berpikir seperti itu, tapi sekarang sudah berubah. Kaya bukan menjadi sebuah ukuran, tapi bagi saya sekarang adalah bisa bermanfaat bagi orang lain, itu menjadi sebuah ukuran kebahagiaan saya. Tapi kalau kalian mau ngejar ini ya monggo gitu. Kalau saya sudah mengalami itu dan saya berupaya untuk menjadi orang yang bisa berbagi sama orang ya. Oke, next, kita jangan bekerja untuk dapat uang, tapi bekerja agar uang terus mengalir tempat kita. Ya, tapi kalau kita udah pendidikan tinggi, terus kemudian ada bisa ciptakan mesin uang lagi, kenapa enggak juga kan? Jadi dua-duanya dapat. Why teach financial literacy? Jadi, ini kita punya, ini contoh yang tadi kan, apa aset dan liabilities. Punya rumah bisa aset, bisa liabilities kan. Kalau disewakan bisa menghasilkan uang berarti aset. Tapi kalau punya uang kemudian dibelikan rumah, tetapi rumah itu jadi pengeluaran terus, punya bini muda, terus kemudian akhirnya kita keluar uang terus, bukan jadi aset itu namanya, tapi liability. Nah, kemudian aset merupakan suatu yang memberikan pemasukan. Liability merupakan suatu yang mendatangkan peluang. Nah, ini kira-kira ini sama sepertinya yang tadi. Lingkungan pajak. Kenapa rumah itu bukan aset namun liability? Ya karena tadi ada pengeluaran yang akan muncul. Nah, ini perlu orang bekerja seumur hidup untuk membayar kredit sampai 15 tahun, 20 tahun dan sebagainya. Ini jadi kenapa rumah itu liabilities. Tapi kalau rumah itu jadi income, jadi aset. Jadi bisnis mindset kalian, own business adalah bagaimana kita menciptakan usaha. Ya, mau investasi, aset. Nah, kalau mau diinvestasikan berarti aset. Saya melihat bahwa ke depan pada ujung hari ya, bahwa bisnis itu nanti walaupun kita bekerja di mana-mana, kayak saya konsultan, ujung-ujungnya nanti mengarahnya kepada investasi properti sebenarnya ujungnya ya.
Nah, nanti bisa sambil belajar bahwa properti juga menjadi ujung-ujung dari sebuah bisnis itu ada penghasilan, properti lebih aman karena setiap hari atau setiap tahun properti akan naik terus. Nanti perlu juga kita belajar mengenai bagaimana berbisnis properti. Ada beri dapat sedekah. Nah, ini kira-kira mindsetnya. Jadi itu yang kisah dari PBT Saki adalah menjual mesin fotokopi, mendapatkan income berdasarkan komisi per xeroxnya. Jadi sebenarnya nggak perlu juga kita harus punya bisnis punya pabrik gitu ya, atau industri. Tapi kalau punya industri ya lebih bagus lagi gitu kan, karena di situ banyak. Nah, artinya apa? Tetap bekerja di pekerjaan Anda sekarang, tapi mulailah berpikir untuk memiliki bisnis sendiri. Pesannya. Jadi bukan berarti, wah pendidikan nggak penting, langsung. Tapi kalau saya punya gini, kalau yang nggak punya, saya sempat ngobrol, saya diskusi sama teman-teman atau orang-orang yang pure murni, dia tidak punya pendidikan, tetapi dia usahanya dia mati-matian sampai dia berhasil. Teman saya yang tidak sekolah, artinya cuma hanya SMA, dia sekolah juga, kuliah juga hancur, akhirnya dia bekerja, berwirausaha, sampai dia kaya sekali. Nah, saya bilang kok bisa begitu gitu kan? Walaupun saya pendidikan ya saya biasa-biasa aja. Cuma saya pikir gini, kalau di mereka itu memang dia gak ada pilihan lain, dia wirausaha karena kalau dia kerja sama orang nggak mungkin dihargai gitu karena. Nah, tapi dia punya pilihan hidupnya atau peluang kalau dia ini mau nggak mau harus wirausaha. Tapi kalau saya pendidikan ini bisa ada dua kemungkinan. Saya tetap bekerja, tetap profesional dalam keilmuan, dalam pendidikan, tetapi saya punya usaha juga gitu. Jadi makanya saya selalu dua gitu. Saya sebagai dikenal di publik di Majalengka juga, saya dikenal sebagai akademisi karena saya dosen dan kemudian pendidikannya tinggi, tapi saya juga dikenal sebagai pengusaha tour and travel. Saya dikenal juga dengan trainer, saya juga dikenal sebagai konsultan. Jadi semua potensi bisa ada gitu. Jadi dianggap semacam multi talenta, sebenarnya bukan multi talenta. Saya selalu belajar apapun yang saya belum bisa, saya belajar. Akhirnya bisa belajar bisa dan terus menerus. Jadi tanpa harus membagi atau memilah-milah. Oh, ini bidang saya ini bukan gitu. Kalau saya walaupun di akademisi sudah ada, tapi saya dunia tour and travel saya jalanin karena bukan teknik ya nggak apa-apa saya jalanin. Kemudian bidang apalagi bidang seni, bidang mencipta lagu bisa menghasilkan uang juga. Gitu. Dan lain-lain yang kira-kira bisa menghasilkan uang saya jalanin. Gitu. Baik dari segi seni ataupun dari segi sosial, sebagai konsultan, sebagai yang bisa menjual sesuatu karena kenalan banyak misalnya, atau di bidang yang lain. Ya. Jadi janganlah kita membatasi sesuatu yang belum pernah kita pelajari. Jadi kalau belajar pasti bisa. Kemudian ini history tax and power corporation. Nah, ini masalah pajak ya. Terus kemudian aturan pertama kali bayarlah diri Anda terlebih dahulu. Next kita movement. Jadi kalau ada pendapatan bisa menghasilkan uang, misalnya pendapatan, itu harusnya punya harus memutuskan ada 3 nih. Pertama aktif, pendapatannya secara aktif, menghasilkan terus-menerus. Ya. Jadi kalau kita kerja baru mendapatkan uang. Bukan menyalurkan sebenarnya. Ini ada pendapatan ada 3 macam. Pertama adalah aktif. Jadi kita harus gerak dulu baru bisa menghasilkan uang. Kalau pasif adalah ada pendapatan yang memang tanpa harus usaha dia jalan sendiri menghasilkan uang. Kayak misalnya kos-kosan. Itu kan jalan sendiri. Kemudian inventory, jadi nyimpen barang. Jadi uang itu disimpan barang.
How to invest your money. Bagaimana kita menginvestasikan, bisa pembelian paket investasi, kemudian kita dapat uang. Ya. Kalau investor profesional, ada peluang opportunity, ada modal, kita manage, baru dapat income. Kalau kita menginvestasikan di investor profesional. Nah, memang selalu ada resiko setiap investasi itu. Jadi bekerja untuk tidak belajar untuk tidak bekerja pada uang. Jadi kerja adalah uang. Belum tentu, harusnya dibalik. Bagaimana kita menciptakan kerja itu belajar, ya kerja itu untuk belajar, untuk bisa menghasilkan uang, bisa punya bisnis sendiri. Ya, terus pelajari keterampilan menjadi seorang PR, marketing, advertising. Apabila pekerjaan sambilan atau second job, bila bertujuan untuk belajar lebih jauh lagi. Nah ini ada 4 kuadran menurut Rebetya Sakti itu. Ada sebagai pegawai. Kalau pegawai kan karir kita ditentukan oleh bos kita, pegawai. Tapi kalau profesional, kayak saya konsultan, dokter, instruktur, dan lain-lain, itu profesional itu karena saya dihargai, karena dianggap suatu narasumber atau mumpuni, nah dibayar berdasarkan keprofesionalan saya. Tapi kalau saya meninggal atau sakit, itu saya tidak bisa, anak saya tidak bisa menggantikan keprofesionalan itu. Karena dia profesional itu nempel pada kita. Itu kelemahan dari profesional. Kalau pengusaha itu kita berusaha menciptakan mesin-mesin uang, bikin perusahaan, bikin bisnis ini. Nanti orang yang jalanin, kita tinggal memanage mereka. Tapi kita tetap masih bekerja ya, sebagai pengusaha itu kita masih tetap bekerja, artinya membuat bisnis, membuat sistem. Jadi pengusaha itu membuat sistem bisnisnya. Nah, beda dengan investor. Kalau investor itu karena saking banyak uangnya, pengusaha-pengusaha ataupun orang-orang ini mencari investor untuk bisa menaruh uangnya ke perusahaannya dia. Jadi dia itu sebenarnya naruh uang aja. Tarik lagi uang sana sini. Ada untung saham, saya jual lagi gitu. Atau investor yang paling ini adalah misalnya main di beberapa dunia saham, ataupun nanti mainnya udah bukan main jadi bikin usaha, tapi justru investor ini adalah di balik layar pengusaha-pengusaha itu. Ya. Apa yang Anda ingin masa depan? Apakah ada hidup ini ingin menjadi hidup yang lebih kaya, berharga, bernilai, dan seterusnya. Jadi perlunya memiliki mindset kuadran kiri. Jadi kalau kita lihat di sebelah sini, kuadran kiri ini adalah pegawai dan profesional. Ya, sebelah kiri adalah pegawai profesional, sebelah kanan adalah pengusaha dan investor. Perbedaannya adalah kalau kuadran kiri itu adalah tipikal yang hanya tidak bekerja untuk uang. Tapi kalau pengusaha investor adalah uang bekerja untuk kita. Perlu pendidikan bisnis yang memiliki konten pengajaran 60% praktek langsung. Jadi harusnya dilaksanakan. Tapi tergantung dari kemampuan ya, atau misalnya institusi sendiri. Kemudian perlunya pendidikan bisnis mempersiapkan mental, jiwa, fisik, dan emosi bisnis developer, menjadi seorang bisnis developer, membangun. Jadi naik turun, bikin bisnis baru bagus, hancur, bikin lagi. Itu adalah proses pembelajaran ya. Nah, bagaimana caranya untuk mengubah kuadran dari kuadran kiri menjadi kuadran kanan adalah carilah pendidikan bisnis yang praktis dan ambil ilmunya. Atau cari mentor yang siapa ya, mentor yang mau kita ambil. Ada Tung Desem Waringin, terus ada mentor yang lain ada di Indonesia banyak banget gitu ya. Kemudian ubahlah lingkungan dan carilah komunitas bisnis. Jadi kalau bisa cari komunitas bisnis yang ngomong bisnis, jangan komunitas yang ilmu ya
komunitas yang misalnya cuman ya sesuatu yang tidak bermanfaat gitu untuk kepentingan kamu untuk berbisnis. Jadi kalau komunitas bisnis ada sharing-sharingnya sharing bisnis gitu. Cobalah dan aplikasi ilmu bisnisnya. Nah, jika ada masalah, analisa masalah, perbaiki lagi. Gagal lagi, coba lagi. Terus sampai bisnis kita akan berkembang lebih besar. Nah, entrepreneur yang milenial, jadi sekarang ini banyak anak-anak muda yang sudah punya ini banget banyak seorang milenial. Kompetensinya yang saya analisa adalah perlu adanya kompetensi seorang entrepreneur atau wirausaha itu adalah pertama adalah harus kreatif. Karena dengan kreatif bisa melihat satu peluang-peluang itu. Kemudian kedua adalah jujur. Nah, ini seringkali orang selalu didorong untuk meraih sesuatu dengan cara ketidakjujuran. Nah, ini sebenarnya sedang dijermuskan. Kalau terbiasa tidak jujur, orang lain tuh melihat kita. Oh, si ini walaupun misalnya didiamkan tapi tahu oh si ini kurang jujur nih. Akhirnya pada kita tuh saling ngomong-ngomong si A si B pada kadang-kadang gitu. Udah jujur, awas hati-hati. Ini terus begitu. Sekalinya pernah ketidakjujuran itu dilakukan, pasti akan merebak ke teman-teman yang lain atau ke orang-orang, apalagi ke jaringan-jaringan yang memang ada kerjasama. Pasti ada satu omongan yang mungkin akan bisa menjadi kickback ke kita. Kedua adalah ulet. Nah, harus ulet. Jadi kalau tidak ulet nggak mungkin. Ini keberanian mengambil keputusan. Kurang ini ya. Sorry. Keberanian mengambil keputusan. Kadang-kadang banyak orang tuh tidak berani. Ya ciri-ciri khas orang wirausaha harus berani mengambil keputusan. Apapun itu resikonya. Ya. Ini pertama ini kreativitas, kejujuran, keuletan, keberanian mengambil keputusan. Berikutnya adalah leadership. Ada kepemimpinan, jadi memiliki jiwa pemimpin. Kemudian salesmanship, berani bisa menjual, punya jiwa atau punya keterampilan untuk menjualkan. Kemudian kemampuan untuk melakukan persuasi atau pendekatan, mempengaruhi orang, ya, atau kemampuan negosiasi. Kemampuan apa lagi? Keberanian menghadapi tantangan untuk kompetisi. Kemudian business knowledge, pengetahuan tentang bisnis yang akan kita geluti. Jadi jangan berani-berani untuk masuk terjun ke dunia bisnis itu kalau kamu tidak mempelajari dulu, menguasai dulu. Yang berikutnya adalah manajemen operasi. Bagaimana kita memanage operasional dari sebuah industri atau suatu bisnis. Financial knowledge. Nah, mau tidak mau walaupun teknik, kalau mau masuk ke dunia bisnis harus belajar finansial. Kamu belajar akuntansi, bagaimana membaca portofolio sebuah perusahaan. Kemudian kamu harus belajar business plan, bagaimana merencanakan bisnis. Business plan tuh nanti di materi kita nanti ke depan, kita akan belajar business plan. Bagaimana menginvestasikan, loan, pinjaman, dan bagaimana mengaturnya itu supaya tidak menjadi suatu hal yang buruk ke depan. Dan terakhir adalah sabar. Jadi kalau dalam membangun bisnis itu kita harus belajar pada burung. Jangan bikin bisnis tiba-tiba cita-cita itu berharap bahwa langsung maju gitu. Seseorang burung aja untuk bisa terbang itu harus dia pasti turun dulu ke bawah. Baru dia lama-lama naik ke atas. Nah, masalahnya ini sampai kebebasan finansial ini kita dapatkan itu. Masalahnya orang itu berpikir dia langsung ke atas, tapi bisa juga dia turun dulu sampai negatif dulu, baru naik ke atas. Nah, orang masalahnya pada saat orang turun ke bawah, wah ini jelek nih bisnisnya, orang langsung kabur duluan, udahlah ganti bisnis. Udah pasti kalau ganti bisnis udah langsung rugi kan, tapi kalau terus berupaya pasti akan. Bagaimana persiapan menjadi wirausahawan adalah
harus pertama memahami konsep produk dan jasa terlebih dahulu, kemudian buat visi misinya, perlunya winning atau jiwa pemenang, positive thinking, dan learning attitude bagaimana mempelajari sikapnya. Jadi sikap itu nanti akan kelihatan ini berhasil atau tidak. Membuat perencanaan dan strategi bisnis efektif dan pengetahuan dasar mengenai manajemen organisasi dan sistem. Nah, bagaimana yang lain juga adalah optimalisasi sumber daya manusia, bagaimana memanage SDM, kreativitas, kepemimpinan, pembuatan keputusan, pengetahuan dasar mengenai keuangan, pembiayaan, dan pemasaran, pelayanan, dan produk brand. Ini harus kita pelajari. Saya waktu dulu tahun 2014-2015 itu sering saya membuat lembaga namanya CIM Foundation atau Cipta Insan Mandiri Sejahtera. Tugas yayasan saya adalah menghasilkan para wirausahawan muda yang ada di Cirebon, dan itu semua gratis. Selain saya instrukturnya, juga saya mengundang para pengusaha-pengusaha di Cirebon untuk bisa memberikan ceramahnya. Terus kemudian dengan teman-teman itu bikin di Masjid At-Taqwa, Masjid At-Taqwa Cirebon ya, dibikin di belakangnya ada kelas di situ. Dan kita menciptakan sebuah metode namanya entrepreneur training. Ini ada metode C3P3S. Pertama, C3 adalah pembangunan karakter. Jadi materinya mengenai karakter dulu dibahas. Terus kemudian konsep bagaimana membangun bisnis, kemudian bagaimana membangun koneksi dengan pihak lain, kemudian bagaimana membuat sebuah bisnis plan, kemudian bagaimana memanage orang, people management, bagaimana merancang produk dan proses development. Yang terakhir ketujuh, ya ini 7 step ya, adalah bagaimana membangun sistem dari bisnis supaya kita bisa lepas dari bisnis itu sistem yang akan jalan sendiri. Nah. Oke. Ini adalah the last minute terakhir dari presentasi ini adalah tugas 2. Jadi kalian punya tugas ada 2. Tadi adalah jurnal ya, terkait dengan jurnal tadi. Dan ini juga membuat rangkuman dari jurnal yang dikirim pada tugas yang pertama dalam bentuk presentasi. Kalau bisa buatlah video dari presentasi rangkuman jurnal tersebut dengan rekaman video WinG. Mungkin pernah lihat nggak Win? Jadi ketik window maksudnya tambah G. Lalu kita bisa presentasi melalui konsep dengan video WinG. Kemudian upload di video YouTube di channel kamu dan copy alamat YouTube kamu, kirim ke alamat YouTube kami di email. Ini emailnya salah, udah ganti sekarang pakai akhir. Pakai gini. Ya. Kemudian jangan lupa cantumkan tugas 2 KNI nama NIM. Ya, itu adalah presentasi hari ini sampai ke terakhir yang tugas 2. Oke, ada pertanyaan? Nanti ini rekaman, ini dalam presentasi ini udah direkam, nanti hasilnya akan dikirim ke kalian untuk di-download di Drive, Google Drive. Pak, ya. Tadi tugasnya apa, Pak? Tadi itu kan jurnal. Nah, kalian nggak memperhatiin ya. Jurnal. Terus yang setelah jurnal itu dapat, baru buat presentasinya, hasil rangkumannya. Pecah-pecah Pak soalnya Pak. Nggak kelihatan ini Pak. Oh, nggak kelihatan. Baru, Pak. Nanti rekaman mungkin lebih bagus kali ya. Atau nanti saya kirim presentasinya. Di Inulvista Pak? Di email. Rekamannya Pak? Kenapa? Oh, kirain di Inulvista rekamannya Pak. Di Inulvista. Inulvista tuh
buat karaoke kah? Nah, orang lobby-lobby itu gitu langsung. Cuman masalahnya gini, kalian harus punya ilmunya. Kalau ingin melobi itu belum tentu orang langsung di Unvista dia mau. Karena harus lihat dulu, kamu harus pelajari dulu. Dimitas Pak, enak Pak. Harus pelajari dulu si orang yang akan dihadapi itu dia suka karaoke atau tidak, atau apa. Nah, kita nggak tahu. Kalau kita tawarin langsung begitu, bisa juga orang tersinggung. Jadi ada satu nanti akan kita pelajari bagaimana teknik komunikasi, bagaimana teknik mempengaruhi orang dalam rangka untuk merayu. Karena di dunia kewirausahaan ini salah satu programnya adalah bagaimana mempengaruhi orang lain. Ya. Oke, tadi pertanyaan tugas ya. Tugas pertama, lupa lagi tadi tugas kewirausahaan. Nah, ini dia. Cari jurnal terkait kewirausahaan dan inovasi, kirim ke akhirsomiarja@gmail.com ya, dengan ada subjek tugas 1 Q&A, nama di subjeknya ya. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya lanjutan, bikin rangkumannya. Jadi supaya kalian baca itu artikel jurnalnya, terus kemudian dibuatkan dalam bentuk presentasi. Presentasinya baru kirim ke saya. Mana sih tadi terakhir itu? Terakhir nih. Rangkuman presentasi itu kirim dari tugas 1 ke, tapi dibuat presentasinya, dibuat rangkuman jurnal tersebut dalam bentuk rekaman video WinG, window tulis G. Nanti saya kirim, mungkin ada ya, masih ada nggak ya, metode bagaimana membuat rekaman video WinG. Nanti saya cek lagi. Oke, ada pertanyaan? Terakhir? Ini apa ini? Terakhir ini ya. Tugas 2 ini terakhir. Nanti akan step berikutnya akan lebih serius lagi. Belajar bagaimana kita membangun karakter. Oke, ada pertanyaan? Tugas TA gimana, Pak? Tugas apa? Tugas apa? Halo, siapa tadi nanya? Itu lagi pada persiapan tugas TA aja, Pak. Lagi apa? Persiapan apa? Tugas TA. Tugas buat proposal, Pak. Proposal TA, tugas akhir. Tugas akhir yang ada yang silahkan bisa. Saya tuh Jumat saya di kampus jam 9 bisa ketemu saya ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ya kalau tidak ada mungkin cukup sekian hari ini. Sampai ketemu minggu depan, jangan lupa tugasnya ya. Oh, untuk ke depan kemungkinan kita akan menggunakan e-learning. Nanti saya coba susun dulu. Tadi hasil rapat dengan fakultas, kita harus menggunakan metode atau dengan jalan pakai semua informasi melalui e-learning. Kalian sudah belajar mengenai e-learning? Kemarin katanya udah sosialisasi ya? Tidak semua. Halo? Ya. Oke, kalau gitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.